your trust in no man, no man, no man, no I man. pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Oke, kembali lagi bersama kami Satu So Garage. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mereview dua motor listrik yang ada di bengkel kami. Di antaranya ini di samping saya sudah ada dua motor unitnya. Untuk brand motor listrik yang ada di samping saya ini tuh masih satu brand, yaitu Uinfly. Untuk tipenya Uinfly N9 Pro. Nah, untuk motor listrik yang kami akan review ini kebetulan sudah dimodif beberapa partnya, dan yang satu itu sudah hampir full modif, dan yang satunya masih setengah, jadi belum full modif. Jadi masih ada beberapa part yang standar. Kalau yang ini mungkin hampir 90% itu sudah di-upgrade gitu. Oke. Mungkin saya akan mereview yang merah dulu. Kebetulan yang merah ini itu ownernya adalah salah satu owner vape store di Jogja, vape store yang terkenal di Jogja, yaitu Banderas. Oke, kita mulai review satu persatu. Kita mulai dari atas. Oke, yang pertama kita bahas di bagian atas, yaitu di bagian pengereman. Di pengeremannya itu kita menggunakan KRS yang piston 17. Kanan kiri menggunakan KRS dan selang remnya menggunakan TDR. Dan ini ada sedikit sentuhan di bagian kabel-kabelnya biar sedikit rapih. Kalau misalkan kita bungkus seperti ini kan kelihatannya rapih gitu. Oke, kita geser ke bawah lagi di bagian depan bawah. Nah, di sini untuk shocknya menggunakan VND, dan ini untuk motor NMAX karena yang paling mendekati itu NMAX di motor ini. Nah, mungkin ada sedikit penyesuaian di bagian dudukan spakbor. Kita sesuaikan lagi, kita custom lagi agar spakbornya tetap bisa terpasang. Oke, lanjut di bagian kaliper. Untuk bagian kalipernya kita menggunakan RCB dan selang remnya menggunakan TDR, dan ini ada dudukan selang rem CNC juga. Dan velgnya itu menggunakan velg dari Cina. Untuk mereknya itu saya kurang tahu dan lupa lah intinya. Ini tuh sudah CNC juga, dan ini piringannya juga beda dari yang lain, dari konvensional, karena kalau motor listrik itu kebanyakan dia menggunakan 3 lubang. Kalau motor konvensional itu ada 4 lubang, ada 5 lubang. Kalau misalkan itu 3 lubang. Jadi kita mau menyesuaikan menggunakan aftermarket seperti PSM, KTC itu sedikit susah, dan kita harus membuat bracket lagi, adapter lagi untuk si piringan itu yang lubang 4 ke lubang 3. Untuk bannya kita menggunakan Maxxis ukuran 110/70. Nah, untuk bannya kita menggunakan Maxxis karena ini bannya itu ukurannya ring 12. Kita menggunakan Maxxis. Nah, selanjutnya kita langsung ke perlampuan, penerangan duniawi. Asik. Untuk penerangan kita menggunakan 3 lampu. Yang pertama, yang tengah itu kita menggunakan billet AS Turbo, ukurannya 2,5 inch, dan kanan kiri ini tuh ada tambahan lampu tembak. Kita menggunakan merek Hapag yang 60 watt kalau nggak salah. Jadi ini sudah cukup untuk menerangi jalan, dan ini custom ya guys, kita custom sendiri. Untuk redusernya kita tidak menggunakan reducer. Jadi kalau masalah lampu-lampu ini kita menggunakan aki biasa, jadi terpisah. Kita nggak
nggak ngikut ke reducer biar si baterai tidak terlalu boros juga gitu. Oke, selanjutnya kita menggunakan spion merek Rizoma. Kanan kiri menggunakan Rizoma dan hand gripnya kanan kiri menggunakan Daytona. Untuk jalur stangnya kita menggunakan ARM, dan ini kita juga menambahkan satu fitur yaitu stabilizer stang. Kita menggunakan matris juga, dan untuk stang stabilizernya menggunakan bebek. Jadi kalau misalkan kita custom mungkin agak sedikit mahal, jadi kita menggunakan yang aftermarket yang sudah dijual di online shop tuh. Nah, oke, kita turun ke bawah. Di bawah ada gantungan barang, dan untuk gantungan barangnya kita menggunakan GRC. Nah, dibalut baut titanium berwarna biru. Lanjut kita turun ke bawah. Di bawah ini ada radiator. Nah, untuk radiatornya itu kita menggunakan Morin Thailand, dan ada sedikit variasi baut titanium, dan ini tabung reservoirnya kita menggunakan tabung rem. Tabung rem depan kita menggunakan itu reservoirnya. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih kegunaan radiator di motor listrik. Nah, untuk radiator di motor listrik itu dia berfungsi mendinginkan controller. Kalau misalkan di motor kan motor konvensional kan fungsinya untuk mendinginkan blok agar tetap dingin dan tetap efisien gitu. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan di motor listrik itu untuk mendinginkan controller. Jadi agar selalu dingin dan si MOSFET-nya itu tetap di suhu yang stabil. Jadi nggak naik. Kalau misalkan suhu si MOSFET naik, nanti si motor karakternya akan menurun juga. Jadi performanya akan menurun. Terus top speednya juga akan menurun. Karena controller itu dia mempunyai proteksi. Jadi di suhu tertentu dia akan memproteksinya gitu. Makanya kita menggunakan radiator agar suhu controller tetap stabil gitu. Sebenarnya ada dua sistem menggunakan kipas atau blower dan menggunakan radiator. Tapi kita memilih menggunakan radiator karena di sisi lain kita mencari look juga. Oke, lanjut di bagian belakang. Untuk shockbreaker kita menggunakan DBS tabung, dan armnya menggunakan arm aluminium CNC, dan kalipernya masih sama seperti yang depan. Kita menggunakan RCB, selang rem menggunakan TDR, dan piringan cakram juga sama seperti yang depan. Kita menggunakan merek Cina juga. Dan untuk BLDC nya kita sudah upgrade juga 2000 watt 2000 watt QS. Nah, kebetulan kalau standarnya juga 2000 watt, cuma mereknya itu merek pabrikan Cina juga. Kalau ini kita menggunakan QS V4, karena kalau misalkan QS V4 tuh dia ada siripnya di bagian kiri untuk mendinginkan si BLDC-nya agar tetap dingin gitu. Oke, untuk spek motornya itu baterainya menggunakan LiFePO 4, total kapasitas AH-nya itu sekitar 80 AH, dan BMS-nya itu 100 ampere. Untuk kontrolernya kita menggunakan anjing yang tipe ND72360 yang maksimal arusnya itu 120 ampere, dan itu sudah cukup untuk harian, karena ini emang diperuntukkan untuk harian bukan untuk balap gitu. Oke, lanjut kita review yang putih. Kalau yang putih ini kebetulan punya saya sendiri, dan ya kita modif apa adanya, nggak terlalu ekstrim karena minim budget, itu aja. Oke, lanjut
motor yang putih ini, untuk pengeremannya sendiri kita menggunakan RCB yang tipe aksial. Kanan kiri menggunakan aksial, dan untuk selang remnya kita menggunakan TDR sama seperti yang sebelah nggak tuh. Nah, untuk stangnya kebetulan saya lebih seneng yang ceper, makanya saya ganti yang stangnya yang tipe yang flat. Kebetulan saya menggunakan stang sepeda, jadi kita custom ulang, dan mungkin ada sedikit balutan baut titanium. Udah seperti itu kalau di bagian atas. Dan untuk lampunya saya masih menggunakan standar, jadi belum diganti-ganti karena ya itulah motif dana belajar. Nah, lanjut ke bawah. Di bagian bawah, nah ini nih, di bagian bawahnya agak sedikit merogoh dompet yang agak dalam. Lumayan lah kalau sekelas saya yang ekonominya rendah itu sangat lumayan nek misalkan beli part ini. Nah, lanjut di bagian kaliper saya menggunakan KTC yang tipenya itu 4 piston, dan ya seperti yang di atas dibalut dengan baut titanium. Untuk piringannya kita menggunakan Mufak standar beat, ukurannya standar beat, dan kebetulan velg punya saya ini pakai mereknya Rossi, tapi bukan Virossi ya, ini mereknya Rossi. Nah, ini tuh pakai velg motor listrik yang merek Volta. Nah, ini tuh dia piringannya 4 lubang, dan untuk dudukan baut piringannya itu sama seperti Honda, Yamaha itu sama. Jadi saya nggak perlu mumet untuk nyari piringan untuk motor ini. Tinggal nanti ya ukurannya mau berapa nanti tinggal sesuaikan. Kebetulan saya pakai ukuran standar Honda Beat. Nah, untuk baut piringannya menggunakan stainless, dan ya tadi velgnya menggunakan Rossi. Untuk bannya kita menggunakan Pirelli. Nah, udah seperti itu. Untuk yang bagian belakangnya kebetulan saya masih menggunakan standar. Bagian belakang itu masih full standar. Arm masih standar, pengereman kaliper belakang masih standar, dan BLDC masih menggunakan standar. Yang sudah dirubah itu hanya controller dan baterai. Jadi kalau controllernya itu, kalau yang ini pakai ND72360, kalau punya saya pakai ND72300. Jadi maksimal ampernya itu di 110 ampere. Kalau yang ini maksimalnya di 120 ampere. Untuk baterainya kita menggunakan Livepo juga, cuma yang softpack. Untuk BMS-nya sama seperti yang merah ini, dia maksimalnya itu 100 ampere. Dan kedua ini tuh kita menggunakan BMS yang mereknya yang sama, yaitu Jikong. Nah, kalau yang ini karena dua baterai, yang satunya Jikong, yang satunya ANT, tapi dengan maksimal arus yang sama 100 ampere. Nah, ini kalau yang ini cuma satu baterai, yaitu cuma kapasitasnya cuma 50 Ah. Tapi ya udah cukup lah untuk berpergian antar kota, nggak terlalu repot banget. Kalau misalkan menggunakan 50 Ah itu udah cukup, karena range saya itu paling jauh ya paling 150 kilo, 200 kilo. 200 kilo itu pun kalau misalkan saya menggunakannya itu kalau misalkan saya pulang kampung. Nah, kebetulan kampung saya di Cilacap. Jadi kalau misalkan saya pulang kampung itu hanya sekali ngecas di Kebumen. Itu dengan kecepatan rata-rata di 70 80 itu. Jadi kalau punya saya kebetulan sangat irit gitu. Walaupun ya makainya asal-asalan, gasnya nggak teratur. Tapi kemarin saya coba itu
ngecas cuma 1 kali di Kebumen. Itu sampai rumah itu sisa sekitar 20% gitu. Dan kebetulan ini juga kemarin habis dipakai ke Dieng. Karena kemarin ada acara touring di Dieng, saya coba juga pakai ke Dieng. Alhamdulillah dengan Polytron, dengan servo dan lain sebagainya masih bisa ngikuti lah dari belakang. Karena kebetulan saya kemarin boncengan, emang sengaja boncengan karena saya ingin tahu performanya seperti apa. Karena yang lainnya itu nggak ada yang boncengan, cuma saya yang boncengan. Alhamdulillah bisa naik ke Dieng, dan mungkin teman-teman banyak juga yang ada yang overheat, terus ada kabel pasannya yang kebakar karena saking panasnya di load ampere yang tinggi terus, karena kan rute jalannya dia nanjak, jadi ada yang kabel pasangnya sampai meleleh segala macem gitu. Kebetulan punya saya alhamdulillah aman sampai pulang lagi ke Jogja itu alhamdulillah aman tanpa ada kendala. Cuma yang jadi permasalahannya itu satu, controller saya belum ada radiatornya dan belum ada pendinginnya. Jadi kemarin sempat ada penurunan performa pas di tengah-tengah tanjakan Dieng, itu ada penurunan performa, dan karena yang lainnya pada berhenti di tengah-tengah tanjakan menuju Dieng, otomatis saya juga ngikuti yang lainnya berhenti. Hitung-hitung ngedinginin controller biar performanya bisa kembali seperti semula gitu. Mung ya itu doang yang jadi revisi motor ini. Nah, kebetulan kita juga mau nambahin radiator juga buat motor ini biar lebih sempurna lagi gitu. Oke, mungkin sekian review dari kami, dan ini 2 unit yang ada di bengkel kami. Sebenarnya ada beberapa unit lagi, cuma next lah kita bahas lagi motor-motor listrik yang dimodif ya yang sesuai dengan selera anak muda gitu. Saya pikir anak-anak muda zaman sekarang mungkin belum melirik untuk memodifikasi motor listrik, karena memang kendaraan motor listrik itu baru saja merabah di Indonesia, jadi baru-baru, dan anak muda mungkin masih belum tergugah hatinya untuk memodifikasi motor listrik. Tapi yang saya lihat sebagian sudah ada yang turun juga di motor listrik, dan banyak teman-teman bahkan mereka sudah terjun di dunia balap. Nah, dan itu juga salah satu keinginan saya, ingin bikin motor balap motor listrik, karena saya merasa tertantang aja gitu. Jadi kalau misalkan motor konvensional, kebetulan dulu juga saya punya bengkel konvensional dan udah merasakan keluh kesahnya seperti apa membangun motor dengan berbagai spek, dan ya gitulah. Nah, kebetulan kali ini saya juga ingin mencoba keluh kesah membuat motor listrik yang speknya untuk balap, tapi karena modalnya nggak banyak, nah itu yang jadi masalah, modalnya kurang. Jadi kita nunggu ada sponsor aja ya, gitu. Jadi ya sekian review dari kita. Next kita akan review motor-motor listrik yang lainnya, biar anak-anak muda di Indonesia itu tergugah hatinya untuk memodifikasi motor listrik dan meramaikan kancah perlistrikan Indonesia gitu. Kita jangan kalah sama Thailand. Thailand udah banyak motor modifikasinya, bahkan motor balapnya yang listrik udah banyak.